2021 waktu seleksi itu kita pikir itu tidak transparan karena kalau di zaman Pak Fikri Memendut itu setiap tahun orang diseleksi tulisan maupun wawancara, hasil dari seleksi itu ditempel di papan, ditayang di kantor-kantor kelurahan dan kantor kecamatan. Dan di situ ada rankingannya, nomor 1 nilainya berapa, nomor 2 nilai berapa, dan nomor 1 itu menjadi kepala lingkungan di lingkungan tersebut. Nah, apa lagi itu di ruang pintar, baku bikin pandai, bukan baku lebih pandai. Ya, oke, kali ini ruang pintar ini kedatangan tamu-tamu spesial di sore hari ini. Di paling kiri sana ada Bapak Septi Sarongsong. Ya, di sini ada Bapak Ruby Pongayo dan Bapak Raymond Kumesan, Bapak Raymond Kumesan. Oke, kali ini orang mau bincang singkat, bincang sehat, baku bikin pandai, bukan baku lebih pandai mengenai seleksi Kepling. Oke, nah di sini kebetulan orang ketiga Bapak ini adalah mantan kepala lingkungan di Kota Manado ya? Ya, betul. Oke, nah kalau boleh sedikit bercerita saat menjabat ya, itu posisinya jabatan atau kepercayaan jabatan ya? Iya. Karena saat itu ada surat keputusan wali kota. Artinya kepala lingkungan itu adalah jabatan yang mewakili pemerintah di tingkat paling bawah ya. Iya. Oke. Karena legal standing juga ada. Ya, oke. Nah, sepengalaman bapak-bapak semasa menjabat sebagai kepala lingkungan, boleh diceritakan, dibagikan kepada masyarakat Kota Manado. Artinya begini, status kepala lingkungan itu sudah berakhir pada 2021 lalu ya, melalui seleksi dan lain-lain. Namun, tidak ada salahnya kita untuk mereview kembali apa sih kinerja dari bapak-bapak di masa itu. Nah, kita mulai dari Bapak Septi dulu. Ya. Jadi di saat saya menjabat sebagai kepala lingkungan, saya itu terpilih melalui seleksi. Seleksi juga ya? Seleksi secara terbuka, transparansi, dan akuntabel. Terus diumumkanlah, kebetulan ya saya ranking yang teratas dari beberapa calon yang ikut seleksi. Dan saya menjabat kepala lingkungan itu 7 tahun. 7 tahun ya kepala lingkungan, luar biasa. Nah, pengalaman saya sebagai kepala lingkungan waktu itu memang ya, ada manisnya ya, karena pahit manisnya ya, pahit, manis, asam. Karena di mana kita sebagai kepala lingkungan itu mau menjaga keamanan ketertiban di lingkungan masing-masing. Jadi problem saya mendasar juga di saat saya menjabat kepala lingkungan di Karombasan Utara Lingkungan 2, di mana daerah itu sudah tren lah di Kota Manado itu, di mana daerah saya itu daerah rawan. Di mana itu? Waktu itu Palak di mana ini? Di Karombasan Utara Lingkungan 2, tepatnya di arah Pasar Karombasan keluar itu ada lampu merah. Oh, Nah, iyo. Di situ dari dulu terkenal. Terkenal ya? Ya, Dulu ya? terkenal dia punya Kerawanan ya. kerawanan, ya kan? Rawan. Jadi memang ya apa boleh buat, saya harus menikmati pekerjaan itu dengan cara bagaimana supaya bisa mengamankan dan menjaga ketertiban di lingkungan itu serta kebersihan. Ya, pengalaman sudah luar biasa. Jadi memang semasa kepala lingkungan itu kadangkala jam tidur kami itu singkat. Kadangkala pada Boleh dikata tidak ada jam tidur. Ya, karena memang kalau ikut tupoksinya itu justru kepala lingkungan itu menjadi petugas aparat pemerintah yang terdepan karena langsung garda terdepan. Iya. Jadi saya sempat bicara di wali kota itu, kami ini bukan corong pemerintah. Ya, karena corong pemerintah kan cuma ya itu, tapi kami melakukan tindakan-tindakan preventif ketika ada insiden atau kejadian-kejadian di lapangan. Kami ini yang turun lapangan, mau jam 1 malam, jam 4 malam, subuh, kalau ada insiden kami turun. Terus kalau ada kejadian-kejadian bencana di lingkungan, langsung
kita tangani. Jadi waktu dulu itu kami ke kantor lurah jarang sebenarnya. Jarang, Di ya? lingkungan. Jadi kantor Kerjanya di lingkungan. rumah-rumah kami kan sudah ada nama baliho yang tulis kantor kepala lingkungan. lingkungan. Di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Bukan di Artinya pala itu pe kantor ada di rumah. Di rumah. Ada di lingkungan. Di lingkungan. Di lingkungan. Tidak berkantor di kantor lurah. Jadi orang itu aktivitas itu memang di lingkungan. 99% di lingkungan. Mau pagi, siang, malam lingkungan. Nah, kalau ke kelurahan, kalau ada panggilan dari lurah mungkin akan menjelaskan informasi data yang diperlukan itu baru kita ke kantor. Ya kan? Jadi itu pengalaman kita waktu orang dulu itu memang lebih banyak di lingkungan. Di lingkungan ya. Jadi 1x24 jam malah itu. Bahkan kami tidak pernah kata hari libur. Mau hari Natal, mau hari itu tetap bertugas. Tetap kerja di rumah. Tetap pala. Pala tetap pala. Oke, sebelum lanjut Iya, ini. iya. Jadi boleh kita panggil pala semua juga ini supaya mantan-mantan pala. Ya memang sebenarnya Enggak. kalau kata pala Pala itu masih melekat. Melekat sampai sekarang ya. Iya. Karena Karena sudah Kevin. sudah ketua lingkungan. Iya. Berarti Jadi, nomenklatur sudah Nomenklatur. beda. beda ya. Jadi Oke. pala berakhir ke orang. Berakhir. Oke. Jadi sebelum lanjut pala, kita mau tanya tadi kan itu daerah itu disebutkan adalah daerah rawan. Iya. Nah, pernah nggak mengalami tadi menikmati justru karena ini tapi daerah ini daerah yang terkenal ya kalau di Manado tuh Iya. Kerumasan itu pernah nggak ketika ada Tarkam kemudian datang langsung melerai dan lain-lain sebagai perwakilan pemerintah, apakah sendiri atau bekerja bagaimana pengalaman? Pernah. Bahkan saya pakai bahasa Masa Manado, iya, nggak apa-apa. Bahkan kita dulu pernah hampir kena tumbak di saat ada insiden perkelahian remaja di sekitaran stadion Kalabat itu di bawah. Ya biasa anak-anak muda kalau itu kan miras. Ya. Terus berkelahi dengan orang di situ. Orang yang di dalam rumah pakai tumbak. Waktu kita mau mediasi, dia kira kita siapa, dia keluar dengan tumbak. Makanya hampir kena tengah malam itu jam 4. Cuma karena kita lihat ada sajam, sudah ada itu, jadi telepon kepolisian. Yang berwajib. Iya, berwajib Jadi supaya berarti- mereka yang Berarti memang luar biasa ini waktu bekerja sebagai pala status menjabat status pala ini luar biasa ya. luar biasa waktu dia punya. Kalau pengalaman. Iya, di pengalaman kita ya. Pak Septi ya. Begitu. Oke. Jadi, Nah sekarang orang mau ke Bapak Rudy Pohayo. Nah, Ya, bagaimana pengalaman sebagai kepala lingkungan waktu itu pala? pala kan. Iya. Begini, ada mau review lagi. Review yang waktu itu. Ya waktu itu kita pala hampir sampai 2021 kira-kira berapa tahun? hampir 15 tahun. Oh. Hampir 15 tahun Iya. pala. Artinya ada 3 periode wali kota Wali ya? kota. Ya. Dari Oke. mulai Imba, Bapak Imba, Jimmy Rimarogi, dari Marogi, Feki Lumentut kemudian. terus ada beberapa dari Imba ke Vekilumetut ada dua wali kota. Iya, dua. Oh iya, Ada Abdi Bukari, Abdi Bukari ya, ada pejabat ya. PJS. ada Ada Robi dua. Mamuaya, Ya, ada Sinyo Hari Sarundayang, ya, itu yang pernah menjabat wali kota. ya. Itu di res antara Imba ke Veki. Ya. Sampai Vekilumetut 2 periode. Bapak Feki Baru Lumentut. Iya. terpilih 2 periode itu. Dan saya waktu itu, memang di zaman waktu Imba itu, kepala lingkungan pala tidak dilirik. Karena selerinya cukup kecil waktu itu. Memang Jadi, kecil. Memang kecil. Boleh dikata memang mau kerja baki ini. Boleh Ya. berapa? Boleh berapa lah? Bukan kerja bakti artinya pemberian Artinya diri. pemberian diri. Iya. Iya. Bukan kerja bakti ya, pemberian diri bagi masyarakat. Iya, pemberian Ya. diri kepada masyarakat dan pemerintah. Ya. Karena waktu itu direkrut tanpa seleksi. Karena memang waktu itu mau panggil jadi pala sudah. Susah. Ya semua orang suka. Dari dia salary itu sangat minim. Beda dari sekarang ya. Sekarang Waktu memang itu sekarang berapa, Sob? 5 juta. 5 juta. Oh, kalau itu sekarang. besar sekali dong sekarang. Besar sekarang sekali. luar biasa. Waktu zaman saya itu kurang 1-0. 500.000. 500.000 ya? Kurang 1-0. Iya, iya. Lanjut. Nah, jadi saya dihubungi. Ini artinya secara
secara manusia ini 500.000 ini kita mau bikin apa? Apa cukup kita hidup? Ya. Membiayai kita hidup? Ya. Apalagi di Kota Manado. Apalagi di Kota Manado. Betul. Tapi dengan saya juga berpikir, ini juga pala ini sama dengan melayani masyarakat, Pengabdian lah. pengabdian. Jadi saya direkrut. Terjadilah waktu itu tahun 2006 saya direkrut. Jelang beberapa waktu pergantian wali kota, seleri ini naik. Ya. Ini naik zaman wali kota siapa ini? Dia waktu zaman Imba dari 500 dia naik 750. Zaman Bapak Bapak Imba. Imir Marogi ya. Nah, baru ketika Sarundayang menjadi PLT kira-kira 2 bulan, dia Naik menaikkan 100%. Dari 750.000 ke 1.500.000. Itu di zamannya Pak Sarundayang. Pak Sarundayang. Iya, waktu itu Pak Sarundayang tahun berapa itu? Dia ada PLT cuma 2 bulan barangkali. Artinya kesejahteraan Pala Iya, mulai diperhatikan. Sudah mulai diperhatikan. Oke. Karena sama dengan kita peterkan Seti Pak bilang, Seti, iya. orang kerja itu tanpa jam, tanpa waktu, satu Tanpa kali mengenal 24 jam memang standby. Ya. Dia orang bakal lain, banjir kah, apa saja yang terjadi di lingkungan, orang harus tahu. Betul. Ada istilah satu pejabat dulu, dia Pak Pangkerego kalau nggak salah, dia Joshua Pangkerego. Oh ya. Ketika dia tiap kali ada rapat dengan kepala lingkungan, selalu dia bilang, Ngoni ini pala, daun satu jatuh Ngoni mesti tahu. Nah itu. Oh luar biasa Pak. Itu. Berarti, aduh. Itu Pak Yusuf Pangkerego. Saya jangan lupa, dia waktu itu kepala Delha. sebelum dia apa yang di Teli itu, pemberdayaan masyarakat. Yusuf Pangkerego. Itu dia bilang, satu daun jatuh, pala mesti tahu. Makanya di zaman itu ada itu dong bilang deteksi dini. Ada berapa anu? Iya. Apa itu? Ada berapa deteksi dini? Apa itu? Yang pokoknya orang semua mesti tahu. Ya. Apa yang terjadi di Wilayah sendiri ya. Wilayah sendiri. Di lingkungan. Dan waktu sama dengan rekan saya bilang, Septi bilang, orang itu kerjanya di kantor lurah. Betul. Orang cuma absen pagi, datang pagi absen, bertunjuk ke lurah absen, balik lagi ke Rumah. Wilayah. ke lingkungan. Untuk memantau. Ya, karena orang bekerja ada di situ. Betul. Lebih apa orang di kantor lurah, lebih apa mau di sini? Ini yang mau di masyarakat sana lingkungan. Betul. Artinya Pala itu benar-benar mesti ada dengan warga. Ya. Betul. Kecuali piket, nah Kecuali itu piket. satu hari tuh orang di Apalagi kantor. saya, kebetulan saya kepala lingkungan di Malalayang. Ya. Di Malalayang 1 lingkungan 8, dan di situ ada komunitas etnis Bantik. Ya, ya. Ya, jadi saya harus berkomunikasi dengan orang-orang Bantik. Apalagi di situ ada lembaga Bantik, ada Adat ya, wilayah lembaga adat. Karena Malalayang itu termasuk wilayah adat. Wilayah adat. Ya, betul. Dan saya bisa mengkomunikasikan antara lembaga adat dan pemerintah. Betul. Memfasilitasi ya. Ya. Apa kejadian yang ada di lembaga, apa yang pemerintah, program dari pemerintah, saya Sampaikan ke lembaga. Supaya ada kolaborasi. Ya, kolaborasi. Ya. Semacam itu. Oh, oke. Nah, kan ini Malalayang juga ini, wah apalagi dari tahun 2006 ya. Ya, 2006. Ini Malalayang ini kalau tadi di Kerubasan wilayah nakal, ini nakalnya dalam kasus tarkam. Kriminal lah. Kriminal ya. Kalau di Malalayang ini ada nggak kasus serupa? Kayak rupa di Kerubasan kriminal atau mengalami hal-hal demikian. Sehingga dalam hal ini Pala, kita juga seperti yang ada heroik yang dialami oleh Pala Septi, bahwa kita hampir kena tombak. Nah, kalau dari pengalaman Pala Rumi sendiri bagaimana? Saat ini Manado ini kan kota heterogen. Artinya kota ini banyak diaspora dari luar yang datang masuk ya. campur baur.
Sekalipun di Malalayang situ ada masyarakat adat, tapi penduduk diaspora juga sudah banyak. Ya, artinya campur baur ya. Campur baur. Jadi hal-hal kriminal itu bukan sangat biasa dan sering terjadi. Ya. Apalagi dengan miras. Satu itu. Orang itu dan Malalayang ini ada jalur trans. Jadi di situ banyak lalu lalang kendaraan. Nah, di situ ada hal-hal tertentu yang orang baku salah di jalan. Ketika ada suatu peristiwa, Pala mesti datang. kadang-kadang ada pala sana ya, harus makalai sana di jalan. Ya, Sekalipun bukan orang warga. betul. Karena Harus ini turun karena ini jalan umum. Baku salah motor. Pala semua mesti lebih Tetap mesti datang. Apalagi kalau di pinggir jalan, pohon banyak. Pohon jatuh ini salah satu persoalan. Kalau di Malalayang, karena saya juga bagian dari orang Malalayang, ini paling rawan pohon ini kebanyakan di Malalayang. Kalau pohon memang apalagi di menjelang Desember, angin barat, itu sangat rawan Malalayang. Karena ini pohon ini banyak patah, rubuh, dan orang itu standby di situ. Betul. Ketika sebelum melaporkan ke atasan, ke lurah, ke camat, semua mesti hadir dulu di situ. Masyarakat yang mau tahu, masyarakat cuma tadi apalah, orang yang bilang, lurah, camat, wali kota, janda. Cuma pala. Tetapi cuma tidak pala. Cari pala. Luar biasa. Jadi memang pala ini memang benar-benar memang mesti garda terdepan Ya. ya. Oke. Memang garda terdepan karena bukan cuma sama yang Septi bilang bukan cuma corong dan pemerintah, corong dan pelaku. Betul. Kalau cuma orang bicara-bicara, kontornya datangani apa sudah jadi, percuma. Nah, dari pengalaman kedua Bapak ini sekarang, Pak Raymond ini, kira-kira ada pengalaman apa yang berkesan, kemudian karena tadi bilang bahwa pala ini menjadi pala memang yang bukan gampang, bukan jabatan yang mudah, ya. Jadi kesan kemudian pengalaman sebagai kepala lingkungan, Pak Raymond boleh sharing sedikit biar nanti masyarakat Kota Manado yang apalagi anak-anak muda sekarang yang hanya melihat kinerja para ketua lingkungan, padahal ada kinerja heroik daripada sebetulnya kepala lingkungan yang terdahulu. Nah, coba berbagi sedikit. Iya. Memang apa yang disampaikan oleh dua teman ini itu benar. Karena orang kepala lingkungan petugas ada di lingkungan. Itu yang pertama. Kemudian di lingkungan juga, kalau saya pribadi pernah mengalami atau menyelesaikan masalah-masalah sampai masalah perdata, masalah ibu-ibu. Bakugaro atau apa ini? Ibu-ibu masalah ini pinjam duit. Oke, Pinjam meminjam dengan kepastian. Jadi pala ini semua berarti. Yang ramainya di sini. Jadi waktu ada satu ibu melapor, ibu ini pinjam doi sekian banyaknya. Sedangkan ini dua ibu ini lebih tua dari kita. Dan pikir-pikir bagaimana DP cara menyelesaikan ini. Jadi kita putuskan begini, besok orang baku dapat di sini. Kita putuskan baku dapat di rumah salah satu, pertama bilang di rumah kepala lingkungan. Namun untuk menghindari hal yang tidak diinginkan waktu itu kita hubungi dulu ada pendeta di kompleks. Pendeta yang PNS, ada hubungi dompe penatua untuk baku dapat. Sesudah itu kita baku dapat di rumah Pak Penatua. Ini dua ibu ini. Jadi pertama dengar dulu keluhan si ibu A, unek-unek setara keluar. Orang dengar keluhan ibu B, unek-unek keluar. Akhirnya pada saat itu bisa diselesaikan dompe. Bisa diselesaikan. Ada berdoa kan lepas orangnya enggak? Ada pendeta. Ada pendeta. Jadi minta pendeta berdoa. Berdoa sebelum bicara berdoa. Jadi selesai pegang tangan berdoa lagi. Jadi itu pengalaman menyelesaikan ya. Perdata pinjam meminjam. Ya. Jadi memang luar biasa ini pala. Ternyata pala ini dari sisi satu sisi bahwa pala ini memang betul-betul wakil dari pemerintah untuk masyarakat. Ya. Artinya berlaku. Nah, sebelum orang lanjut bicara bahwa ruang pintar ini ada di
Rumah Kopi Blessing Malalayang, Jalan Walter Mungsidi, Kompleks Alfamidi Malalayang, Lapangan Banti. Ya, jadi memang Begini, kita boleh tambahkan lupa mengenai seleri dulu waktu itu. ya, Ketika Pasar Undayang menaikkan 100%, datanglah Pak Feki, BSVL itu jadi wali kota. ya tahun 2010 ya. Iya, tahun 2010 naiklah, selerinya dinaikkan Jadi 2 juta. dari 2 juta. Oh, oke. Nah ini, mulai dari situ, ini pekerjaan pala ketika selerinya sudah bertambah, jadi pemerintah juga bukan pressure dalam artian tekan, tambah kerjaan, tidak ada DP, Ya, beban kerja, ditambah. So, nah ini kan 2 juta waktu itu kan UMP. Ya. ya UMP. Ya, oke. Jadi lanjut Pak Feki lagi, dia naik berapa? 2,5 kan? 2 juta setengah. 2,5 terakhir 2020 dinaikkan 100% jadi 5 juta. Jadi 5 juta. Oh, Ya. jadi sejak zaman Pak Feki itu 5 juta. gaji pala Gaji 5 5 juta. juta. Oh, pantas. Pala ini akhirnya jadi jabatan yang diminati. Jadi rebutan. Jadi rebutan justru ya. Jadi rebutan. Jadi bicara rebutan ini. Nah, sekarang kita dapat informasi terbaru bahwa hari ini tanggal 10 Juni ada pembukaan seleksi ketua lingkungan. So, apa itu info itu? Sudah. Iya, sudah. Ya. Di media sosial sudah apa? Ya, jadi saya juga dari media sosial Ya, dapat semua. mendapat informasi bahwa ada seleksi kepala lingkungan. Ya, Iya, memang iya, betul. sosialisasinya memang masif, saya lihat ini. Ya, masih sosialisasi. Sangat masif. Nah, kan sebelumnya juga sebelum ada seleksi kepala lingkungan di tanggal 10 hari ini, ada juga seleksi yang sebelumnya yang dilakukan oleh pemerintah kota, kalau tidak salah itu tahun 2021. 2021. Om Pala ini ada ikut seleksi. Di saat itu yang kejadian 2021 itu, di saat kita masih menjabat sebagai kepala lingkungan, ada tanda tangan kontrak 1 tahun di zaman wali kota Pak Feki Lumento. Oke. Jadi status kita itu kepala lingkungan. Oke. Nah, saat terjadi pergantian pemimpin Kota Manado, di saat itu Pak Andre Ango terpilih. Ya. Anda yang mau Richard Swalang ya? Richard Swalang, dan dilantik bulan, kalau tidak salah bulan Mei dilantik. Ya. Nah, pada saat pelantikan kami juga ada sekitar 2 bulan kerjasama dengan beliau di saat COVID itu. Jadi di saat wali kota Andre Ango dan Richard Swalang menjabat, kami sempat 2 bulan kerjasama dengan 2 bulan atau 3 bulan? Iya, menjalankan program pemerintah Iya. yaitu COVID itu kan. Iya. Nah, pada bulan Juli tiba-tiba ada seleksi yang namanya seleksi ketua lingkungan. Fit and Properties. Jadi tes tulisan sama wawancara. Wawancara. Ya pikir-pikir ini karena mungkin jabatan baru, karena ini kan ketua lingkungan satu hal yang baru. Nomenklatur yang Iya, berbeda ya. nomenklatur yang Karena beda. sebelumnya Pala Ya. berubah jadi Ketua lingkungan. Jadi pikir-pikir Jadi, ini kepala ke ke ketua. ketua. Oke. Ya, jadi pikir-pikir ini mungkin jabatan baru, toh. Jadi ya ikut. Jadi waktu orang ikut seleksi tiba-tiba bulan Juli atau Agustus. Orang dinyatakan tidak lagi sebagai ketua lingkungan. Nah, Tidak lagi sebagai kepala lingkungan. ternyata ketua lingkungan itu yang mengganti kepala lingkungan. Jadi waktu itu tanpa ada pemberhentian, tak ada surat pemberhentian, tiba-tiba kami sudah, ya kalau di kantor lurah kong soalnya ada nama, toh. Nah, dan lagi satu yang 2021 waktu seleksi itu kita pikir itu tidak transparan. Karena kalau di zaman Pak Feki Lumento itu setiap tahun orang diseleksi, tulisan maupun wawancara, hasil dari seleksi itu ditempel di papan, ditayang ya. ditayang di kantor-kantor kelurahan dan kantor kecamatan. Dan di situ ada rankingannya, nomor 1 nilainya berapa, nomor 2 nilai berapa, dan nomor 1 itu menjadi kepala lingkungan di lingkungan tersebut. Nah, urutan-urutan itu ternyata diperlukan karena apa? Ketika yang nomor 1 itu berhalangan tetap, misalnya meninggal dunia, Ya. dan ada berapa kejadian
meninggal dunia, kemudian Berhalangan tetap. berhalangan tetap lah. Nah itu yang ganti itu harus nomor Peringkat 2. dua. Kedua. Karena dia ada Karena nilai itu tes. ya perankingan. Iya. Nah itu di zaman Pak Fikri Mentut Ya, setiap ya, tahun. ya. Nah, ini menarik ini. Nah saat 2021 itu waktu seleksi nilai dan pengumuman itu dia hanya melalui WA. Yang mana yang jadi si A di Ya. lingkungan ini si A. Oh, Jadi begitu. jadi tidak ada perankingan, jadi cuma di WA. So nak jadi ketua lingkungan Artinya begini Dan, itu seleksi itu boleh dikata tidak fair Tidak karena fair. Nilainya tidak ada. tidak ada Iya. nilai. Kalau di sebelumnya kan ada nilai Ada hasil nilai tes. tanpa ya. Kemudian kalau memang dia jadi ketua lingkungan, kepala Ya, lingkungan, lingkungan. berdasarkan dia punya Nilai. hasil fit and proper test. Ya, betul. Oke, di tahun 2021 itu enggak ada seperti itu. sangat Tidak ada tidak fair. seperti itu. Makanya itu jadi pertanyaan. Jadi pertanyaan. Jadi pertanyaan besar sampai itu masuk ke ranah hukum. Oke, Ya. yang kalau saya sering lihat Pak Setli, Safety ya. sering ya di media sosial saya Ya. sering melihat jadi aktivis dan Ya. lain-lain untuk membela kepentingan persoalan itu ya. Ya. Tapi kita tidak akan masuk ke Ya, sana, ya, ya. Pak Septi. Jadi begini. Nah, bicara mengenai nomenklatur perubahan antara kepala lingkungan dan ketua lingkungan, justru ada perbedaan. Jadi pada prinsipnya di mata hukum ketika bicara ketua, dia harusnya memegang palu. Iya. Sementara kepala dia hanya mengeluarkan perintah. Iya. Kalau ketua dia pegang palu, jadi harusnya kalau Ketling dia harus memutus, dia harus. Nah, ini Ketling ini kira-kira ada pegang palu ketuk palu atau nyanda ini? Justru yang orang lihat Ini sekarang. kalau secara pribadi Iya. saya menilai ya. Kalau secara nomenklatur seperti itu, dan kalau mau bilang di seluruh organisasi manapun, ketika penyebutan itu ketua, tentu itu ada wakilnya, Ya. ada sekretarisnya, Ya. ada bendaharanya, Ya. Dan dia harus dia Itu harus. seharusnya. Tapi kalau orang mau lihat di itu justru ini bukan mau mengecilkan begini, orang iya. peperangan, Kalau- tapi mereka ya mau bilang ya kita dalam tanda petik ya, rupa Ya. cuma jadi istilahnya apa mau bilang itu suruhan Iya, dari iya, artinya organisasi. kalau ketua Iya. kan dia mesti memberikan suatu keputusan, Ya. Ya. mengambil keputusan atau apapun yang semacam itu. Iya. Ya, ketika nomenklatur berubah dari kepala lingkungan Kepala ke lingkungan. Ketling, Iya. ke ketua lingkungan, Ya. itu tanda-tanda tanya juga orang. Karena kan orang berdasarkan Perwali nomor 16 2021. Ya. Legal standingnya di situ. Legal untuk standingnya Perwali 16 tahun 2021. Ya. Itu legal standingnya untuk Ketling. Ketling, ketua lingkungan. Ada. Sedangkan orang kepala lingkungan itu legal standingnya ada di Perwako Perwako. 3 2017. Ya. Nah, itu disusun. Jadi ketika ada peraturan baru dan wali kota yang baru, apakah ini peraturan yang lama gugur atau bagaimana? Nah, itu yang saya tidak paham juga. Ya, artinya akhirnya pertanyaan ini kemudian ada kajian-kajian hukum Kajian yang hukum, itulah ya. yang diperjuangkan Ya, oleh itu. Pak Septi ya, Iya. yang kita nggak akan masuk ke sana Ya, ya. karena sudah ditangani Karena oleh ketika- pihak yang ya. karena- tempat yang sudah harus ditangani. Karena Perwali 16 2021 ini penjelasannya kurang jelas apa tugas, fungsi dan ketua lingkungannya. Ya. Di situ dianggap mengambang kalau kita Ya. lihat. Tidak ada penjelasan. Tidak ada Nah, Akhirnya penjelasan. ada pertanyaan Pertanyaan. secara pribadi bagi Pak Rubi bahwa apa dang sebenarnya ini Iya. dorang fungsi kemudian Iya. ketua, Iya, ketua. kemudian Ketua ini. bagaimana? Oke. Iya. Artinya cara kerjanya bagaimana? Iya. Kan di situ ketika saya lihat saya share itu dua Perwali 16 2021 kurang jelas juga. Kabur dia punya Kabur. tupoksi. Tupoksinya kabur ya. Iya, karena barangkali saya tidak mencurigai pemerintah akal-akalan, tapi ya nanti masyarakat nilai dia sendiri. Ya. Oke. Betul. Nah, nanti kalau pandangannya Pak Raymond bagaimana mengenai Ketling ini? Kan Jadi- harusnya kalau bilang ketua tuh harusnya dia ada palu, harus Ya. ada susunan organisasinya. Organisasinya, Iya kan? Ketua, sekretaris, bendahara, itu kan begitu. Iya. Jadi Iya. bagaimana? Jadi apa yang disampaikan oleh Septi mengenai proses pengumuman dan pengangkatan yang Ketling 2021 itu ya?
Jadi pengalaman orang waktu adakan seleksi, kebetulan orang semua ada IKO. Oh, waktu itu ikut semua? IKO. Ya, Oke. Iko. Jadi waktu orang IKO, kalau di Kecamatan Malalayan yang orang da IKO, hasil seleksi belum sempat diperiksa. Jadi hasil tes itu belum diperiksa, pengumuman sudah ditempel. Oh, begitu. Jadi Iya. Baru sebentar baru seleksi. sementara atau selesai seleksi? Selesai Kan ikut tempel. iya. Atau Iya, bagaimana? jadi itu orang kelar tes 1 jam sesudah tes Langsung ada hasil. langsung ada hasil, so tempel tuh hasil. Apa jangan-jangan saat itu fit and proper testnya menggunakan apa itu yang dia pakai PNS itu? Tuh tes yang kalau don tes langsung saya masuk kok ada hasil begitu. Scam begitu. Kita Iya, kira jangan itu pakai perlu teknologi. Teknologi. Oh, ya. Ini kan nyanda cuma kertas Oh. biasa kasih. Oke, oh jadi waktu itu cuma kertas Cuma biasa. kertas Ya. biasa ketika orang selesai isi tulis Tulis, wawancara. kumpul, wawancara, berkas kumpul, orang masih di situ, pengumuman so datang, Pengumuman. so tempel. Artinya nama-nama yang belum lulus. pengumuman resmi, tapi sudah ada bocoran nama-nama ya Sudah ada. Ya. ya nama-nama yang ikut seleksi ini sudah ada. Itulah akhirnya menjadi pengalaman buruk ya Iya. bagi bapak-bapak yang pernah mengikuti seleksi Catling. Catling. Nah sekarang ini rupa tadi kembali lagi kita bilang tanggal 10 hari ini ada Pengumuman. fit and properties, pengumuman Untuk seleksi. pemerintah Kota Manado bahwa siapa yang ingin mendaftar Ya. ada seleksi ketua lingkungan. Ya. Nah, kira-kira apa harapan dari bapak-bapak ini? Kita mulai dari Bapak Raymond. Iya. Mulai dari Bapak. Jadi untuk pelaksanaan seleksi ketua lingkungan tahun ini, diharapkan pelaksanaan itu transparan dan tidak ada muatan-muatan. Muatan-muatan apa ini? Muatan truk? Iya. Atau muatan apa? Tidak ada Muatan kepentingan sayur. di situ. Oh, Jadi oke. Tidak ada memang kepentingan betul-betul hati. diharapkan Ah. mencari ketua lingkungan yang bekerja untuk kepentingan masyarakat di bawah. Betul. Karena ketua lingkungan ini kan sebetulnya ujung tombak pemerintah untuk masyarakat. Iya. Kan? Oke. Kalau Pak Rudy ini, Pak Rudy ini. Kita bukan dan pesimis, Ya. tidak skeptis saya dengan ini seleksi. Cuman di situ persyaratannya saya ada curiga karena batas umur bawah ada dan Ini batas umur bawah berapa ini? 30. 30 Minimum, tahun. minimum. Minimum ya? Minimum 30. Jadi orang 30 tahun Ke atas. bisa Bisa mendaftar. mendaftar. Nah. Kemudian Tapi maksimumnya nggak ada. Maksimumnya nggak ada. oh nyata ada batasan maksimum gitu. Iya. Nah, Jadi ini orang 80 tahun dia boleh cuma daftar. bisa menjadi mendaftar. pertanyaan ya. Jadi pertanyaan, kenapa tidak ada? Sedangkan dulu kalau Perwako dulu, yang Perwako yang di zaman VK kita orang pakai itu Perwako 3 2017 itu ada batas umur 60 tahun. Maksimum. Maksimum 60. Maksimum 60. Artinya Hmm. orang yang di atas 60 tahun itu tidak bisa maksimal Iya, lagi untuk iya. bekerja. Karena melihat kondisi. Iya. Kondisi, ya. Karena Ini kan betul-betul kerja masyarakat ini. kerja kepala lingkungan boleh dikata boleh banyak kerja fisik. Ya. Ya. Kerja fisik. Lebih banyak ke kerja fisik. Oke. Jadi kalau sudah di atas 60 saya kira Nah, ya kecurigaan itu maksud Pak Ruby ini apa kira-kira? Apa yang membuat Pak Ruby ini curiga? Nah, Pokoknya ada ini- batas umur ini, ini. makanya. Bisa sharing sedikit. Ini yang menarik ini. Nah, Justru ini makanya kalau kenapa kecurigaan. tidak ada batas umur maksimum? Ya. Kan? Apakah ini tanda kutip jangan apakah ini ada mengakomodir ini orang-orang yang sudah berjasa kepada pemerintah sekarang yang umurnya sudah di atas 60? Artinya ini dugaan. Kalau tanda Oke, kutip, makanya saya dugaan. bilang dugaan. Ya. Dugaan. Kenapa tidak ada batas umur maksimal? Sehingga menimbulkan Menimbulkan pertanyaan. Barangkali orang-orang yang sudah berjasa kepada pemerintah sekarang yang dia umur 61, 62 masih tetap bisa diakomodir. Ya, betul. Kan begitu. Betul. Itu. Oke. Itu baru ada juga yang pendidikan. Di situ syarat pendidikan berijazah. Nah, ini ijazah berijazah yang mana ini? SD, SMP, SD, TK, sekolah minggu. SD, SMP, SMA. Yang nggak jelas. Yang nggak Jelas. Iya, iya. Kalau waktu lalu kan itu ada batas SMP. SMP, ijazah SMA. minimal SMP. Oh, berarti ini
sekali-sekali tuh orang mesti ajak bincang-bincang ini pemerintah Kota Manado. iya, sekali iya. ini kalau begitu. Nah, Iya toh. makanya- Entah siapa yang nanti akan duduk bersama-sama tuh orang. Iya, Iya, betul. Iya. Makanya ini Ah. Perwali 16/2021 nya nggak jelas karena di situ tidak dicantumkan karena mau pakai jasa apa, nggak ada batas umur berapa. Berarti ini seleksi Ketling tahun ini mengacu pada Perwali Iya. 16/2021 ini. Iya. Iya. Untuk iya. sementara itu yang orang tahu, nggak tahu kalau ada Kalau ada yang orang lain, baru ya kan. ada perwali baru ya kurang tahu. Oke. Tapi menurut keterangan yang beredar, yang dorang ini pemerintah sosialisasi, Masih mengacu pada Perwali itu. acuannya di situ. Iya. Cuan. Kalau Bung Setli, Pak Setli, bagaimana? Ya. Jadi sebenarnya untuk seleksi ketua lingkungan ini mengacu dari seleksi 2021, saran saya agar supaya tidak terjadi kecurangan, di mana pemerintah Kota Manado itu harus transparan. Seorang wali kota itu memerintah dan memimpin Kota Manado itu tujuannya apa? Untuk mensejahterakan masyarakat Kota Manado. Ya. Ya kan, melindungi keamanan, ketertiban, kenyamanan dan sebagainya. Nah, saran saya agar supaya seleksi ini transparan, toh punya integritas, Ya. ya minimal mencari ketua-ketua lingkungan yang memang betul-betul untuk kerja membantu pemerintah untuk menyelesaikan persoalan di lingkungan. Memang buat saya sih sebenarnya untuk pesimis itu ada, karena jangan lagi terlibat oknum-oknum politisi, ya toh, Ya. untuk mengamankan dapil itu. Biasa kan ada tuh, kalau anggota-anggota dewan kan kalau semua seleksi begini, semulai kocar kacir, pakai titipan-titipan. Tapi ini dugaan. Iya, ini Ya, dugaan. dugaan. Ini dugaan. Artinya iya, toh. Nah, kalau memang benar-benar mau jujur, mau mengamankan atau memberikan kontribusi yang positif untuk Kota Manado, sebenarnya ada dua cara buat kita ini. Tapi ini usulan atau diterima, tapi ya jalan aja dulu. Sebenarnya kan untuk seleksi bagus, tertulis dan wawancara. Tapi nilai dan hasil itu harus dipublikasikan. Iya, betul. Dari sekian calon si A dapat berapa nilainya, Ya, toh? ya. Kemudian wawancaranya dapat berapa? Dipublikasikan nilai-nilainya supaya kan tidak ada yang tidak puas. Kalau disembunyikan kan pasti orang curiga. Kenapa ini Ada nilai apa tidak ini? ada apa ini? Jadi Iya, toh? tanya, ya. Namanya sesuatu yang disimpan pasti ada kecurigaan. Betul. Nah, sebenarnya untuk Kota Manado, apalagi masalah kepala lingkungan yang notabene di umum Sulawesi Utara itu penyebutan kepala lingkungan dalam konotasi positif pala, itu sudah menjadi tren di mana-mana. Seluruh kabupaten di Sulawesi Utara itu pala itu pala. Bahkan ada nama-nama warung kopi Om Pala, Ya. warung Tuan dan sebagainya. Tapi memang Pak Septi, memang di Sulawesi Utara ini, sepengetahuan saya justru cuma Kota Manado yang berbeda. Ya. Dia striker paling bawahnya pemerintah Jadi ketua kota jadi lingkungan. ketua. Jadi ketua. Sebutannya. Kan itu cuma dalam waktu dekat ini diganti. Dari dulunya kan ini Pak Ruby. Kan dari zaman wali kota lalu memang pala. Ya. Cuma kalau nggak mengacu di tahu. Tondano tetap Semua. pala. Iya. Baru mau Winsel, iya toh. pala mau weteng. Jadi itu kalau mau fair supaya dapat pemimpin ketua lingkungan atau pala atau apalah di lingkungannya itu, sebenarnya dibuat pemilihan masyarakat. Terbuka. Masyarakat yang pilih. Yang pilih. Jadi siapa yang banyak masyarakat pilih, berarti dia yang jadi itu. Itu apa? Supaya ketika dia memimpin masyarakat itu kebanyakan orang yang suka yang dia yang mau pimpin. Jadi demokrasi. Iya, demokrasi. Ya, oke. Lebih gampang. Sama-sama dengan Iya. pemilihan wali kota ya. Iya, memang ya di situ Sama-sama konsekuensinya dengan biaya. mungkin ada biaya, iya Ya, toh. ya. Tapi itu lebih fair. Lebih fair, kan? Supaya tidak terjadi kontradiksi di lapangan. Contoh, seleksi ketua lingkungan tahun 2021 ini ada yang lebih lucu. Ya. Ada contoh saya satu lingkungan misalnya di lingkungan A. Tetapi yang jadi ketua lingkungan itu tinggalnya di Lingkungan B. kelurahan B. lain.
Itu kan lucu. Kalau di zaman torang itu kepala lingkungan dulu, di mana domisilinya itu ya jadi pala di situ. No, tapi itu masih sampai sekarang. Masih sampai sekarang. Jadi luar biasa juga ini. Jadi itu makanya kita bilang kecurigaan kuat seleksi 2021 itu tidak fair karena bukti-bukti ada. Nah, bahkan ada contoh di satu lingkungan seleksinya itu dia cuma satu orang. Logikanya kalau cuma satu orang di lingkungan tersebut, ya pastikan otomatisnya sudah jadi. Iya. Nah, anehnya satu orang seleksi di lingkungan itu dia tidak lulus, tapi yang jadi nama yang di lingkungan lain. Itu kan satu hal yang nggak masuk di akal. Artinya patut dipertanyakan, patut dicurigai. Seleksi macam apa ini? Seleksi macam apa Ketika itu? ada hal-hal yang menimbulkan pertanyaan, Iya. tentu ini menjadi pertanyaan yang melebar. Jadi begini, menariknya begini. Kalau tadi Pak Septi bilang mau pemilihan, kira-kira, kok misalnya pemerintah kota ini hanya misalnya, Ya. pemerintah kota mengiyakan, oke lah. Kalau begitu masyarakat juga yang pilih. Iya. Bagaimana nanti penerapan sistemnya? Ya, memang di situ ada plus minusnya. Oke. Pertama, anggaran. Ya. Kalau dibuat pemilihan di satu lingkungan membutuhkan panitia, ya kan? Oke, panitia panitia pemilihan, seleksi, ya kan? Itu sudah. Kira-kira datang dari mana nih panitia nanti? Ya tentu dari ASN setempat, kecamatan, Oke, kelurahan. So, toh? pasti kelurahan. Ya. Oke. Kemudian kerugian kedua, di saat pemilihan begitu pasti ada pro dan kontra. Kalau misalnya satu orang yang jadi dipilih oleh katakanlah 50% 50%. ya. Ya. Jadi ini 49 ini pasti ya ada apa istilahnya? Ada ketidakpuasan karena calon mereka tidak jadi. Tidak jadi. Toh? Ya. Tapi dari sisi positifnya itu lebih banyak masyarakat yang suka yang jadi, itu kan? Betul. Dan di situ Real. demokrasi real. Karena ada pemilihan kan? Iya. Dengan ya dibuat bikin pesta itulah. Pesta kampung Pesta lah. kampung lah. Jadi toh. semua sama dengan pemilihan tuntua dan kalau di kampung-kampung. Karena sebenarnya kalau kita hitung contoh kita pelingkungan di Kalimantan Utara kita PKK itu hampir 2000 kakak di lingkungan di itu. lingkungan satu lingkungan. Nah sekarang coba pergi di kampung-kampung kecil itu ada satu kampung bahkan di PKK itu cuma 500 kakak. Ya. Satu desa. Kalau orang di Manado ini satu lingkungan orang pimpin itu kalau di kampung-kampung itu sama dengan satu kampung. Kampung. Ya. Jadi kalau orang bikin pemilihan langsung yang seperti tadi kan Akan menarik ya? Akan menarik ya kan? Justru akan jadi Oh, pesta ya. demokrasi di Manado ya. Betul. Masyarakat Kota Manado akan Bikin terdidik. pelajaran. Ya, Nggak, bikin memang demokrasi. begini. Betul. Betul. Oke, Itu memang oke. secara demokrasi. Oke lah. Ya. Tapi sama yang Septi bilang, kalau 51 plus 1 pilih jadi, 49 ini 49 ini Orang yang tidak memilih atau jadi rival dari ya, jadi rival. Kalau saya begini sederhana saja. Ketika seleksi ini berlangsung dan sudah ada nama-nama, misalnya di lingkungan A ada calon 3 orang. 3 usulan, 3 calon. 3 calon. Ya nggak usah, pemerintah kecamatan datang wawancara ke lingkungan tersebut. Mencari sampel lah. Cari sampel. sampel. Artinya baca cerita dengan penatua, baca cerita dengan tokoh masyarakat. Di antara 3 ini bagaimana dapat track record di lingkungan ini bagaimana? Iya. Simpel, simpel begitu. Iya. Ya nggak usah. Ya satu lingkungan dia wawancara dari tim dari kecamatan atau dari kelurahan atau dari timnya, tim dari mana lah. Bentuklah tim, dia datang. Iya. Misalnya kalau ada 4 calon dia datang. Ambil sampel 10 orang minimal baca cerita dengan penatua atau dia Tokoh-tokoh masyarakat. tokoh masyarakat Ya, di lingkungan. situ. Sampai masyarakat. Sampai masyarakat. Bagaimana ini? Jadi dari semua unsur di masyarakat Nah, itu dengan tokoh muda, tokoh pemuda semua tanyakan tiap lingkungan ada tokoh pemuda. Bagaimana ini calon ini? Kira-kira yang berkompetensi sekali mana ini? Supaya memang selain wawancara dari pemerintah, nanti ada juga kan tes. Oke, pada artinya lakukan lagi fit and proper test, tapi setelah ada wawancara oleh pemerintah. Artinya ini usulan-usulan. Usulan. Oke, jadi memang artinya begini, itu
supaya tidak ada lagi kecurigaan kepada panitia seleksi ini. Yang orang harapkan, Pak, memang seleksi ini harus benar-benar fair. Oke. Jangan sampai kejadian 2021 tes belum kelar, nama-nama ada. Ini bahaya ini. Tergantung niat pemerintah. Ya itulah Ya itu. toh? Kalau mau bagus ini Kota Manado supaya pemimpin-pemimpin di lingkungan itu berkualitas, melayani masyarakat, tidak komplain dari masyarakat, lakukan seleksi yang jujur, adil dan transparan. Itu Artinya saja. bisa dipercaya oleh masyarakat. Bisa dipercaya di masyarakat supaya tidak terjadi kecurigaan ke masyarakat ke pemerintah. Jadi ya Bu, saya juga sarankan agar supaya anggota-anggota dewan atau politisi-politisi itu jangan mengintervensi seleksi ketua lingkungan ini. Jangan karena kepentingan politik mau intervensi di panitia. Karena panitia-panitia kan itu sebenarnya mereka mau independen. Tapi kalau sudah diintervensi dengan kekuatan politik A, B, C, D, mengaku anggota dewan apa sehingga bisa mempengaruhi hasil seleksi yang sudah dijalankan Jadi oleh panitia. tidak transparan. Jadi tidak transparan. Oke. Jadi minta tolonglah supaya jangan begini, campur. Memang orang tidak bisa pungkiri. Wali kota ini dia ada partai politik. Ya. Semua kan diusung oleh partai politik. Iya. Karena besaran itu bagus sekali. Apakah pemerintah ini mau dengar? Jadi pertanyaan itu. Tapi orang biar orang mau keluar-keluar. Sekalipun orang mau turun ke jalan, mau turun ke jalan dengan massa orang mau presur, orang boleh presur aja pemerintah, orang boleh presur dengan kekuatan massa. Artinya mohon. Presur dalam tujuan bukan presur secara, tapi mengutarakan kehendak rakyat. Masalahnya kalau orang ungkapkan itu semua orang kan suka jujur, adil, transparan. Semua itu masyarakat dambakan. Jangan melakukan hal-hal yang negatif. Itu yang pasti akan jadi polemik lagi. Oke, berarti yang pada intinya ketika ada seleksi pala di tahun 2025 ini, harapannya selalu transparansi, kemudian jujur, adil. Ya, seperti yang tadi yang sudah diharapkan ya. Ya kami, saya juga. Nana ini bercerita mengenai pengalaman pribadi Pala. Kita waktu ini sebagai warga Kota Manado ya, saya sharing sedikit. Jadi memang di zaman status itu Pala, jadi ini hanya sebagai pengalaman saya ya. Kita Pala dulu memang rajin, dia masuk got, dia keluar got karena memang dan itu mungkin berlaku bapak-bapak Pala ini waktu itu. Nah, di era sekarang ini justru kita jarang lihat ini Pala masuk got, mau kasih bersih itu sampah di dalam got. Artinya mungkin kita tidak melihat dilakukan. Mungkin atau yang nak bikin PTP got itu got yang ada dekat yang bisa kita lihat-lihat, tapi ini kita pengalaman. Nah, mungkin harapan yang sama kepada ketua-ketua lingkungan yang akan terpilih nanti. Ketika terpilih, lakukanlah hal-hal yang pengalaman seperti apa yang bapak-bapak alami, karena itulah yang dibutuhkan masyarakat. Kira-kira demikian. Ya, memang itu harapan. Itu harapan masyarakat sedemikian. Ya, karena saya juga masyarakat Kota Manado. Orang juga sudah jadi masyarakat. Jadi sekarang juga kan status sebagai masyarakat. Harapan ketika ketua lingkungan terpilih dan ada di backup oleh orang-orang kuat di belakang, dia sudah tidak menganggap lagi pekerjaan Pala itu pekerjaan ketua lingkungan yang semacam turun got. Lurah pun dia boleh atur karena dia di backup oleh orang-orang kuat partai politik. Itu dugaannya demikian Tapi artinya meskipun ada dugaan, tetapi Ketling juga pada intinya dorang kerja. Iya pasti kerja. Kalau jangan kerja ya. Ini orang pengalaman bagikan supaya bukan mau istilah mau mangiri mau jadi enggak. Maksudnya pengalaman Torang bicarakan sini, sampaikan di sini supaya pemerintah kota dengar, bukan mau ikutan, tapi harapan masyarakat seperti itu. Banyak masyarakat punya harapan begitu. Nah sekarang begini, wali kota dia sebagai user dia mesti ambil sikap, karena ini urusannya pemerintah kan, bukan urusannya legislatif. Sama dengan Ceti bilang tadi, jangan sampai ada intervensi lagi dari partai ini demi kepentingan dugaannya begitu. Wali kota mesti ambil sikap. Karena ini urusan pemerintah, bukan urusan dewan.
Terus ada satu yang mau tambahkan. Akhir-akhir ini kalau orang lihat di medsos, toh, tingkat kriminal di Manado sudah semakin meningkat. Ya. Ya kan? Kita lihat sudah ada tarkam ke Ya. kiri kanan, antar lingkungan, antar kampung. Nah sebenarnya itu tugas sebenarnya utama yang paling utama itu kepala lingkungan, Ya, ketua lingkungan. Sebelum dia menjadi polemik besar, itu Sudah harus diredam. diredam. Ya. Harus diredam karena pengalaman dulu tuh orang jadi pala. Sama dengan Ruby bilang ada kiasa dibilang itu kalau pala itu daun jatuh pun orang mesti tahu. Betul. Orang dulu itu di zaman itu bukan mau cerita lebih sampai dapur orang pedapur orang tahu. Ya, ini pala luar biasa. Iya, jadi dia punya kehidupan ekonomi orang tahu. Karena orang itu di lapangan. Di lapangan, orang itu turun sampai di itu. Makanya di zaman waktu itu, ketika ada bantuan tepat sasaran. Ya. Oh, oke. Ya, So, mau iya. masuk ke sana. Jadi Iya. berarti sebetulnya kalau orang bincang-bincang mengenai kinerja pala ini, wah panjang sekali berarti. Karena semua masuk ke Karena bantuan. pengalaman orang. Pengalaman, Barangkali ketika barangkali demikian, tapi orang yang tahu soalnya nak. Iya, iya. Orang soalnya nak ada di lingkungan situ. Ya, ya. Jadi orang tahu, makanya semua bantuan yang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah tepat sasaran sama yang Septi bilang. Orang tahu juga ada dapur bagaimana. Biasanya ada baras, biasanya ada apa. Dan orang di zaman pala itu dia semua masyarakat itu orang tahu. Nah ada masyarakat satu yang orang tahu. Betul. Karena orang di lapangan hari-hari. Harapan bahwa ketika ada seleksi catering dan ada catering terpilih harus menjadi mencontohi, Ya. meneladani apa kinerja pala-pala yang lama, Kang. Iya. Nah, sekarang orang mau closing statement, Jo. Mulai dari Pala Septi. Closing statement. Jadi dengan adanya seleksi ketua lingkungan Kota Manado tahun 2025 yang baru dibuka, ya harapan saya untuk proses seleksi ini berlakulah asas jujur, yaitu adil dan transparan. Nah, seleksi itu dilakukan secara terbuka. Kemudian pengumuman hasilnya itu harus jelas. Jangan ada yang disembunyikan dan jangan ada yang melakukan intervensi kepada panitia-panitia pelaksana agar supaya kita mendapatkan ketua-ketua lingkungan yang berkualitas, yang melayani masyarakat, ya, yang tahu persis kebutuhan masyarakat, agar supaya semua ketua lingkungan dan 504 ketua lingkungan ini dia memang butuh kerja untuk rakyat. Kemudian cintailah pekerjaan sebagai ketua lingkungan, ya toh. Jadi kalau mencintai pekerjaan ketua lingkungan pasti akan enjoy. Mencintai rakyat Ya, mencintai rakyat itu sudah pasti karena tujuannya kan untuk melayani. Ingat, ketua lingkungan itu bukan jadi bodyguard di lingkungan, tetapi melayani masyarakat, apa kebutuhan masyarakat, ya kan? Itu harus langsung diketahui oleh ketua lingkungan. Warga sakit, warga meninggal, itu di zaman orang itu ya warga meninggal baru di rumah sakit, semua terjadi. Betul. Iya toh, jadi itu Pala harus turun tangan. Iya, pala harus turun tangan. Jadi harapan saya itu agar supaya ketika terjadi pemilihan ketua lingkungan itu melayanilah masyarakat dengan hati yang tulus, ya toh. Kemudian mencintai pekerjaan, ya tentu mencintai masyarakat dan berlakulah jujur terhadap semua masyarakat yang ada di lingkungan. Jangan membeda-bedakan, jangan karena beda warna atau beda ya pokoknya jangan membeda-bedakan. Oke. Harus berlaku adil. Oke. Bapak Rudi. Maksud saya begini. Ini apakah pemerintah mau dengar atau enggak? Kalau kan sekedar Artinya ini hanya menyampaikan cerita-cerita, ya kan, disampaikan, didengar tidak, Ya. tidak didengar juga tidak. Iya, yang penting terus Mengeluarkan keinginan, harapan saya harapan. wali kota sebagai user atau dia pimpinan di Manado ini sebagai eksekutif, karena ini seleksi catering ini hajatannya eksekutif. Ya. Jangan lagi mendengar atau ada intervensi dari legislatif. Nah, ini yang bahaya. Untuk mencapai mendapat ketua lingkungan yang kredibel, akuntabel,
itu memang betul-betul orang yang ada niat bekerja dan bukan orang titipan. Ya. Kalau dia ada titipan, orang mau cari DP akuntabel di situ, kita kira susah mau dapat. Karena dia memang cuma dititipkan ngana data di lingkungan sini. Karena mesti tinggal di lingkungan situ sebenarnya. Iya, ngana mau kerja di ngana kerja ngana aman. Pokoknya ngana aman kan Pak, kita apa yang kita mau ngana amankan. Kan semacam itu. Kedua mengenai juga bantuan-bantuan harapan saya ke depan kepada catering yang terpilih. Betul sama saya bilang, jangan orang mau beda-bedakan. Karena banyak di lingkungan saya yang dulu saya pimpin, ada pengeluhan-pengeluhan. Pala dulu orang dapat beras. Sekarang sunya enggak. Ini bahaya itu. Harus siapa punya dapat? Lagi. Artinya harus disamakan. Jangan Harus membedakan adil. A dan B. Iya, Adil ya. harus adil. Oke. Ya harapan saya demikian. Demikian. Kalau Pak Raymond, untuk Kalau proses kita apa yang disampaikan rata-rata itu berlaku di lingkungan 4 orang lagi. ya. Cuma kalau memang mengharapkan atau menghasilkan ketua lingkungan yang benar-benar bekerja, orang boleh lihat juga di jalan-jalan. Kalau masa tuh orang dulu cuma dia bilang kumis, tapi sekarang bukan kumis, so jenggot lagi. Sampai jalan-jalan. So gondrong. Gondrong. Oke. Jadi biasa tuh orang kalau masuk di lorong kadang sekali bahkan tidak pernah kelihatan yang gondrong-gondrong. Kalau sekarang masuk di lorong dari muka jalan raya masuk, so kumis so jenggot semua. Buat sama. Jadi dengan harapan kalau memang bekerja untuk masyarakat itu boleh jadi jenggot ulang, kalau nggak jadi kumis ulang. Oke. Itulah harapan dari para bapak-bapak yang pernah menjabat kepala lingkungan di Kota Manado. Dan kiranya seleksi ketua lingkungan yang akan selesai pada tanggal 14 nanti ya. Oh tidak, tanggal 13 ya? Seleksi berkasnya apa 15? Oh, seleksi berkas. Oke, yang pada akhirnya akan ditemukanlah ketua lingkungan yang baru. ya. Harapan bahwa ketua lingkungan harus transparan, jujur, kinerja dengan baik. Kemudian ada contoh-contoh pekerjaan para pala yang ada dan mereka penuh kisah heroik. Semoga kisah ini dapat diberlakukan kepada kepala-kepala lingkungan yang nanti akan menjabat di periode yang selanjutnya. Oke, demikian Ruang Pintar kita kali ini. Dan korang akan baku dapat lagi di Ruang Pintar dalam Baku Beking Pandai, bukan Baku Lebih Pandai. Berapa menit itu?